Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Anak-anakku, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana melakukan sambungan kabel ekor babi. Bagaimana? Sudahkah dicoba di rumah? Alhamdulillah, kalau melihat tugas yang dikumpulkan, video yang dikumpulkan, kalian telah berhasil melaksanakan sambungan kabel ekor babi. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan bersama, bahwa pekerjaan kalian tetap perlu ditingkatkan kerapian dan kekuatan sambungan, karena ini terutama kekuatannya, karena ini sangat menentukan kualitas nanti pada instalasi tenaga listriknya. Baik, pada pertemuan minggu kali ini kita akan masih berbicara mengenai bagaimana cara menyambung kabel, tapi kita meningkat ke sambungan jenis yang lain, yaitu sambungan kabel puntir. Apa itu? Nah, pertama tentu kita siapkan alat dan bahannya dulu sebelum kita melaksanakan sambungan puntir. Tentu secara teori sambungan puntir ini telah kita bahas, telah kita diskusikan bersama ketika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, alat bahan apa saja yang diperlukan? Kita lihat. Tentu pertama penggaris ya. Penggaris ini bisa, kalau punya penggaris dari besi, baja boleh, ini mistar dari plastik juga boleh, silahkan. Ini juga situasional, artinya bisa digunakan untuk mengukur kebutuhan kabel yang akan dikupas atau dipotong. Kemudian ini tang potong ya, ini tang potong. Kemudian ada tang kombinasi, lihat ini tang kombinasi ya. Kemudian ada tang cucut atau bahasa Inggrisnya long nose, hidung panjang ya. Nah, kemudian ada tang kupas kabel. Nah, ini tang kupas kabel ya. Selanjutnya ada cutter. Cutter ini nanti bisa digunakan untuk membersihkan kabel yang telah kita kupas sehingga terlihat email kawatnya itu kita kupas agar nanti tercipta suatu sambungan yang maksimal. Bahan yang diperlukan apa? Tentu untuk melaksanakan praktikum ini kalian butuh kabel, potongan kabel secukupnya. Kalau nanti di situ nanti di lembar kerja akan tertulis sekitar 20 cm ya, minimal segitulah. Kalau ada yang lebih panjang ya silahkan nanti gunakan secukupnya. Ada 2 buah ya, 2 buah. Kemudian untuk satu jenis sambungan 2 buah. Nanti karena sambungan puntir ini nanti kita ada 2 tipe, yaitu bell hanger sama Western Junior. Jadi butuhnya nanti 4, 1 untuk bell hanger, 1 pasang untuk Western Union. Nah, bahan yang lain selain kabel apa? Ini kertas gosok secukupnya saja. Ini kebetulan saya tampilkan sedikit seperti ini. Fungsinya hampir sama dengan cutter tadi, untuk membersihkan permukaan kabel atau kawat yang akan disambung. Berikutnya bahan yang dibutuhkan adalah isolasi. Ini isolasi kertas. Sebenarnya nanti ada isolasi yang khusus digunakan untuk listrik. Tapi sebagai pada kali ini, untuk praktek kali ini kita coba gunakan isolasi kertas saja dulu. Ya, tapi nanti pada kondisi yang sebenarnya harus menggunakan isolasi khusus untuk listrik. Ya, mereknya macam-macam lah. Ya. Berikutnya, setelah kita pahami dan kita kumpulkan alat dan bahan, yang tidak kalah pentingnya dalam setiap bekerja adalah K3-nya ya. Perhatikan K3-nya, nanti ketika kondisi kerja sebenarnya kalian harus pakai pakaian kerja katelpak, kemudian harus benar-benar memahami petunjuk proses pengerjaannya agar tidak terjadi salah pengerjaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, jangan asal ya, jangan asal. Sekali lagi, kalau memang tadi kalian dibutuh untuk memotong
kabel, ya gunakan tang potong ini. Walaupun tang kombinasi punya gigi pemotong, tapi selama ada tang potong di situ, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Kemudian tentu saja selain kalian menggunakan alat sesuai dengan fungsinya, tentu kalian harus hati-hati pada penggunaan peralatan tersebut, pada proses pelaksanaannya. Nah, beberapa hal yang perlu juga diperhatikan atau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan terkait dengan K3. Kalau ada sarung tangan silahkan digunakan, karena sedikit banyak nanti kita masih menggunakan jari-jari kita, masih menggunakan tangan kita untuk melakukan proses pengerjaan sambungan kabel ini. Baik, sampai di sini jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis saja di komentarnya, mau bertanya apa, nanti kita akan berikan tanggapan. Bisa dipahami ya? Kalau bisa kita lanjutkan. Kita akan perhatikan langkah kerjanya. Pertama, kita akan melakukan pekerjaan sambungan puntir untuk jenis bell hangers. Nah, sesuai dengan instruksi, kurang lebih sekitar 15 cm. Nah, 15 cm kalian kupas kabelnya, 15 cm kurang lebih lah ya, antara itu 15 cm kalian kupas, kalian siapkan. Kalian sama dua jenis kabelnya harus terkupas sama, boleh pakai pengupas ini atau kita contohkan dengan tang kombinasi untuk mengupas. Agak sulit memang, tetapi insya Allah bisa. Loh, malah putus ini. Berarti memang kalian harus menggunakan tang pengupas untuk memotong atau untuk mengupas kabel. Setelah satu kabel ini sudah terkupas, kabel satu pasang lagi kita kupas sebelahnya, pasangannya kita kupas dengan tang pengupas ya, kurang lebih 15 cm seperti tadi sudah kita putus begini ya. Nah, kita ambil. Nah, untuk sambungan puntir bell hangers, sebelum kita nanti satukan, kita harus bersihkan dulu nih. Ini kan ada lapisan ini ya, lihat, perhatikan lapisan ini. Ini kan nanti bisa membuat sambungan tidak tersambung secara sempurna. Kalian gunakan kertas gosok boleh, kertas gosok ya, kalian gunakan untuk menggosoknya agar dua permukaan ini nanti bisa tersambung dengan baik. Nah, tersambung dengan baik. Kalau nggak punya kertas gosok, gunakan cutter. Nah, seperti ini. Kedua buah kabel ini kalian bersihkan seperti ini permukaannya agar nanti terjadi sambungan yang baik. Nah, langkahnya bagaimana untuk membuat sambungan bell hangers? Kita lihat. Pertama, bentuk seperti huruf L ya. Seperti apa huruf L itu? Huruf L itu seperti ini. Pakai apa? Tang kombinasi. Tang kombinasi kita bentuk seperti huruf L. Kurang lebih demikian. Nah, ini kan seperti huruf L. Rapikan nanti biar memudah penyambungan ya. Nah, seperti huruf L. Kawat sebelahnya juga kita buat seperti huruf L. Gunakan ukuran yang sama. Gunakan tang kombinasi. Nah, sama ini kan. Caranya begitu sama. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah ini kan huruf L ini ya, seperti huruf L ya, betul ya. Nah, kemudian kalian satukan seperti ini untuk membuat sambungan bell hanger. Kalian satukan seperti ini, lihat ya, satukan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah disatukan seperti ini, jika dengan tangan kesulitan, kalian bisa menggunakan ini untuk memegang tengahnya ini. Ini kan kalian puntir jadi satu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan akan, kalau dengan tangan biasanya akan kesulitan. Nah, kalian pegang dengan tang hidung panjang ini. Setelah kamu pegang, satu sisi kalian puntir
Satu sisi kalian puntir seperti ini agar melilit. Nah, seperti ini. Bisa kalian gunakan bantuan tang kombinasi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lihat. Nah, kan jadi kan ini satu sisi jadi ya. Nah, kita perlakukan yang sama untuk sisi yang lain. Nah, tetap kita pegang seperti ini dengan tang hidung panjang ini tadi atau tang cucut. Kita puntir ya. Seperti itu. Jika mengalami kesulitan, gunakan tang kombinasi. Makanya kita persiapkan peralatan, tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan kalian. Puntir seperti ini. Dan puntir rapi ya, rapi dan kuat. Itu salah satu syarat dari sebuah sambungan kabel. Rapi dan kuat. Seperti itu ya. Rapi dan kuat. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Jika ada kekurangan, diulang-ulang terus agar kalian nanti memperoleh bentuk yang terbaik. Pada prinsipnya, sambungan bill hanger itu seperti ini. Nah, dilihat. Ya, jadi awal mulanya itu L, ya L, terus sisanya kabel tadi, kakinya yang L tadi dililitkan ke kanan kirinya, sehingga terbentuklah sambungan bill hanger atau salah satu jenis sambungan datar. Nah, ini digunakan pada instalasi yang mendatar. Nah, setelah selesai seperti ini, baru nanti ditutup dengan isolasi. Nah, agar tidak terjadi hubung singkat. Nah, perhatikan isolasinya seperti ini. Nanti, tapi ingat, sebelum ditutup pastikan ujung-ujung ini, kan ini masih ada sisa kabel ini. Ini ada sisa kabel ini, sisa kawat. Ini dirapikan dulu. Kalau tidak nanti akan mengganggu isolasinya. Nah, rapikan dengan tang kombinasi agar tidak membuat isolasinya itu terluka. Kalau terluka nanti kebocoran. Nah, perhatikan ini, perhatikan betul bill hangers dengan nanti Western Union, karena hampir mirip, serupa tapi tak sama. Bedanya nanti di sana. Ya, perhatikan terutama pada lilitan di tengah. Ya, lilitan di tengah. Sama-sama jenis sambungan datar, antara bill hangers dan Western Union itu ada bedanya. Bedanya memang pada jumlah lilitan yang tengah ini. Kalau bill hangers ini hanya sekali. Tadi kan kamu lihat ya, ketika membentuk L tadi, saya hanya sekali memuntir sekali saja, terus sisa kabel L-nya kita kaitkan. Itu bill hangers. Nah, Western Union nanti kita lihat setelah ini. Nah, setelah rapi seperti ini, kalian tutup dengan isolasi. Ingat, ini nanti pakai isolasi sebenarnya. Tutup seperti ini. Rapi hingga terciptalah sebuah sambungan bell hangers seperti ini. Sekali putaran boleh, diulangi sekali juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, sehingga sambungan kalian menjadi rapi. Inilah sambungan bell hangers. Untuk bell hangers kalian paham? Nah, silakan nanti bisa diulang-ulang lagi video ini. Setelah itu nanti dicoba di rumah masing-masing untuk sambungan bill hangers ini. Baik, kita lanjut. Jika kalian telah pahami untuk sambungan bill hangers, berarti kita akan melaksanakan jenis sambungan kabel datar lain, yaitu Western Union. Western Union ini hampir mirip dengan
bell hangers tadi, cuma ada bedanya. Di mana bedanya? Ya, kalian perhatikan ya, kalian perhatikan dari proses pengerjaannya ya. Perhatikan, nanti kalian praktekkan. Baik, jika tadi bell hangers itu dibentuk seperti huruf L tadi seperti itu ya, bisa kalian perhatikan di tampilan layar. Nah, nanti seperti ini. Nah, kaitkan yang pertama tadi ini bell hangers. Sekarang kita ke Western Union seperti itu. Kan hampir mirip. Bedanya di mana? Seperti yang telah saya kemukakan tadi, bedanya di tengah seperti itu. Lihat, di tengah ya, yang di tengah di dua sisi tadi, lihat ini. Tengah ini. Nah, ini. Kalau bell hangers ya cuma sekali buntirannya. Ya. Nah, kalau Western Union bawahnya kalian lihat. Ini banyak kan? Ya lebih dari sekali. Berapa ya terserah. Menyesuaikan dari panjang kabel yang akan disambung. Ya. Secara fungsi sama, hanya secara fungsi sama. Ini jenis sambungan datar semua, baik bell hangers maupun Western Union. Ya. Jadi tadi kita sudah melakukan ini, sekarang kita akan melaksanakan ini. Semuanya, kedua-duanya ini sambungan kabel, jenis sambungan kabel datar. Paham ya? Baik, sama kita akan kupas. Kita akan kupas dengan tang kupas. Nah, kupas. Baik, hal yang sama kita lakukan pada kabel satunya. Setelah ini kita kupas, cukupnya ya 5 cm, 10 cm. Bisa, kalau untuk memastikan gunakan penggaris seperti yang makanya ini kita butuhkan. Tapi kalau dikira-kira pun ya silahkan lah, nggak apa-apa. Yang penting nanti terbentuk kupasan kabel. Nah, sekarang kita kupas kabel satunya. Nah, seperti ini. Kupas. Nah, seperti biasa dibersihkan. Bersihkan ujungnya. Ya, kabel yang terkupas tadi dibersihkan. Nah, dibersihkan. Kalau nggak punya kertas gosok, pakai cutter. Seperti ini. Ya, perhatikan ya. Seperti ini. Pokoknya rata, rapi agar nanti terjadi sambungan atau kontak yang maksimal. Karena salah satu syarat yang paling penting adalah terjadi pada sambungan itu adalah terjadinya kontak yang maksimal. Syaratnya apa? Ya dibersihkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan melaksanakan sambungan datar tapi yang tipe atau jenis Western Union. Kalau tadi ketika bell hangers kalian bentuk seperti huruf L, ya, dua kabel yang akan kalian sambung ini. Nah, sekarang kita persilangkan dulu. Persilangkan. Nah, makanya tadi saya menyarankan menggunakan apa? Sarung tangan kadang-kadang, karena ini ingat ya, yang digunakan adalah kabel NYA, bukan kabel serabut. Nah, sempat kemarin ada yang menanyakan, Pak, bolehkah menggunakan kabel serabut? Tidak boleh ya. Pada praktek kali ini kita gunakan kabel NYA. Nah, seperti ini disilangkan terus dipuntir. Jika mengalami kesulitan memuntir, nah ini kalian bisa melaksanakannya, dipegang salah satu ujungnya dengan bantuan tang kombinasi maupun tang cut atau tang hitung panjang. Satunya dipegang seperti ini. Nah, dipuntir dari salah satu ujung. Harus dipuntir biar terjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Puntir seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sudah. Dan seperti ini. Nah, ini kan sudah terjadi puntiran. Nanti kalian di rumah harus lebih bagus dari ini. Ini contoh yang kurang bagus, tapi kurang lebihnya nanti proses pengerjaannya seperti itu ya. Dipuntir. Setelah ini sama, kita gunakan bantuan tang, kita pegang. Nah, kita lilitkan pada salah satu kabel.
Jika mengalami kesulitan sama, gunakan tang kombinasi untuk membantunya. Tang puntir, gunakan tang agar apa? Agar sambungannya itu kuat. Agar sambungannya itu kuat. Kalian lihat ini. Ya. Jadi ini kita gunakan tang kombinasi untuk merapikan ini, menguatkan ini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, kalian lihat ya. Seperti ini. Nah, setelah ini selesai di sini, maka di ujung satunya kalian lakukan hal yang sama. Kalian perhatikan ini. Kalian pegang. Jika nggak punya tang long nose atau hidung panjang, tetap kalian juga bisa menggunakan sama-sama dua tang kombinasi. Kalian puntir seperti ini. Seperti ini. Masukkan ke sana, puntir terus, ya, puntir lagi sampai habis. Kita lihat dan tata lagi, dan tata dulu. Nah, selesai ya. Jika kalian perhatikan, maka memang inilah perbedaan dari sambungan bell hanger dengan Western Union. Ini yang lebih banyak, puntiran di tengah lebih banyak. Kalau bell hanger sekali, ya, sekali kita puntir, nah sisanya kita lilitkan di kanan kirinya. Kalau Western Union, nah, di tengahnya itu banyak 2-3 kali lilitan, sisa kabelnya kita lilitkan di samping kanan kirinya, sehingga terbentuk sambungan Western Union seperti ini. Sekali lagi rapikan dengan tang kombinasi, ini sambungannya, sebelum ditutup dengan isolasi yang digunakan. Ya, setelah dirapikan, kalian tutup dengan isolasi. Ya, kebetulan yang saya gunakan ini adalah isolasi kertas. Harusnya nanti ketika kalian bekerja sungguhan, kalian harus menggunakan apa artinya? Kalian harus menggunakan isolasi, memang standarnya isolasi instalasi listrik. Ada jenisnya. Insya Allah nanti ketika di lab kalian akan saya tunjukkan mana sih yang namanya isolasi khusus untuk pekerjaan instalasi listrik, agar nanti kalian tidak kebingungan ketika magang ataupun PKL lah katakanlah. Ini lihat, ini rata begitu sampai semua permukaan kabel yang terkupas tertutupi oleh isolasi, ya, perhatikan. Nah, seperti ini. Tek. Nah, ini. Nah, bisa dipahami ya. Ini akhirnya terjadilah sambungan kabel Western Union. Ini tadi bell hanger. Nah, kalau sudah ditutupi isolasi ini seperti ini, ya tidak kelihatan mana yang bell hangers, mana yang Western Union. Tapi kalau model sambungan seperti ini, insya Allah ini sambungan kabel datar semua. Ya, maka dari itu nanti kalian akan mempraktekannya. Nah, ini rapikan sambungan, memotong lipatan kabel kalau ada, jika ada cukup dirapikan, kemudian tutup sambungan dengan isolasi. Bagaimana dari dua jenis sambungan ini? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Jika dipahami, alhamdulillah. Nah, jika sudah dipahami, maka kalian harus membuktikannya. Bagaimana caranya? Silakan berlatih. Siapkan di rumah kalian masing-masing, karena ini masih pandemi ya. Berarti 4 buah potongan kabel sepasang, jadi 4 buah itu 2 pasang ya. Sepasang untuk bell hanger, sepasang untuk Western Union. Yang tidak kalah pentingnya, rekam pekerjaan kalian. Rekam pekerjaan kalian agar
saya tahu sampai di mana tingkat penguasaan kalian terhadap materi sambungan kabel ini. Rekam, nanti videonya dikirim. Jadi nanti saya tahu step by stepnya sebelum ketika kalian membuat bengkok-bengkokannya sampai terjadinya sebuah sambungan sampai nanti ditutup isolasi. Jadi sebelum ditutup isolasi kan harus tunjukkan di kameranya. Oh ini loh Pak sambungan Western Union. Oh ini loh Pak sambungan bell hangers. Kira-kira tugasnya paham ya? Nah, kalau paham, alhamdulillah, silahkan nanti dilaksanakan dengan penuh hati-hati. Sekali lagi, perhatikan penuh K3-nya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Ingat, ini hanya melakukan sambungan kabel, tidak menyambung dengan sumber. Sekali lagi, tidak menyambung dengan sumber. Kalian hanya berlatih bagaimana membentuk sambungan ini. Baik, jika dipahami, berarti materi sambungan kabel puntir, kabel jenis bell hangers dan kabel sambungan Western Union selesai. Silahkan tugas ini dikerjakan. Saya lihat nanti hasilnya di lewat video yang kalian kirimkan. Sekali lagi tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.